tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Waterse Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Waterse Kids. Selamat memasuki tahun baru 2023. Yeay! Wah, hai semuanya. Shalom. Kenalkan, namaku Loli. L-O-L-I. Wah, aku sangat senang sekali melihat teman-teman semuanya hari ini. Baik teman-teman yang ada di gereja atau yang sedang ibadah online di rumah. Oh, ataupun mungkin masih ada yang berlibur, sehingga saat ini ada teman-teman yang sedang ibadah online di suatu tempat yang jauh dari rumah. Selamat beribadah ya teman-temanku semua. Sebelum kita lanjutkan, lebih dulu kita berdoa yuk. Kita mau sama-sama mengundang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menyertai kami dan mengizinkan kami memasuki tahun 2023. Pimpin kami Tuhan sepanjang tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Ingatkan kami bahwa Yesus selalu ada bersama kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah. Hadirlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, teman-teman. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yuk. Everything keeps telling me to quit and not go where I'm going. But I'm never ever gonna stop, and there's no signs of slowing. Ooh, not moving backward. Ooh, I'm moving forward. 'Cause you give me the power to never give up.
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hai, shalom adik-adik. Wah, tak terasa ya adik-adik, hari ini kita sudah berada di awal tahun 2023. Wah, doa Kak Elisa untuk kita semuanya, kiranya Tuhan Yesus memberi kita kesehatan, sukacita, kekuatan, dan kegigihan. Iya adik-adik, bulan Januari ini kita berbicara tentang kegigihan. Kegigihan adalah tidak menyerah ketika hidup menjadi sulit. Sepertinya kegigihan itu cukup penting adik-adik.
kita semua mungkin sedang atau akan menghadapi hal-hal sulit dari waktu ke waktu. Tetapi kita harus menghadapi kesulitan itu tidak sendirian loh adik-adik. Jangan pernah merasa sendiri ya. Ingat, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan dapat membantu kita bertahan ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup. Nah, seperti seorang pendaki gunung adik-adik. Pendaki gunung benar-benar harus berpegangan pada batu, berpegangan pada tali panjat. Wah, mereka harus siap dengan sepatu hikingnya atau sandal gunungnya. Mereka wajib membawa headlamp, lampu yang ada di atas kepala, juga kompor untuk berkemah. Para pendaki gunung harus terus bergerak terus ke atas jika ingin mencapai puncak. Dan itu diperlukan kegigihan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dapat membantu kita hidup dengan kegigihan setiap hari, sehingga kita dapat menolak untuk menyerah ketika hidup kita menjadi sulit. Mari sekarang Kak Elisa ajak kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab hari ini. Hai adik-adik, yuk sekarang kita akan dengerin firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya, Yakub. Yakub memberikan kepada Yusuf sebuah jubah berwarna-warni yang indah. Yusuf juga mulai bermimpi, tapi dia tidak menyimpannya sendiri adik-adik. Dia menceritakannya kepada kakak-kakaknya. Aku bermimpi, kita sedang memanen gandum, dan berkas gandum kalian semua menyembah berkas gandumku. Dan dalam mimpiku yang lain nih, matahari, bulan, dan bintang menyembah aku. Itu seperti ayah, ibu, dan kalian semua. Cara yang salah banget untuk membuat kakak-kakak Yusuf menyukai dia. Kakak-kakaknya itu sebel banget adik-adik sama Yusuf. Jadi ketika papa mereka, Yakub, menyuruh Yusuf untuk menengok kakak-kakaknya yang sedang bekerja di padang rumput, mereka tuh udah bete banget, kesel banget. Ini nih, anak kesayangan ayah, si tukang mimpi. Mari kita singkirkan dia. Hei, jangan lukai dia. Kita lempar saja dia ke sumur kosong ini. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kosong. Dan ketika mereka lagi berunding, mau diapain ya Yusuf ini? Tiba-tiba lewatlah sekelompok pedagang yang mau ke Mesir. Apa yang terjadi? Kita jual aja dia kepada pedagang ini. Jadi Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Kakak-kakaknya bahkan berbohong kepada ayah mereka dan mengatakan bahwa Yusuf sudah mati. Ampun, adik-adik, kamu bisa bayangin nggak? Yusuf itu masih remaja, sendirian di negeri asing, dan dijual ke dalam perbudakan. Tidak! Yusuf dijual kepada seorang yang bernama Potifar, kapten dari pasukan pengawal Firaun. Yusuf tidak kenal siapapun, nggak bisa juga bahasa Mesir. Dia bisa saja menyerah, namun Tuhan menyertai Yusuf bahkan ketika dia ada di Mesir sekalipun. Yusuf bekerja dengan keras dan baik, dan setelah beberapa tahun lamanya, ia mendapatkan kepercayaan dari Potifar. Akhirnya, Potifar menempatkan Yusuf menjadi kuasa atas seluruh miliknya. Sepertinya keadaan mulai membaik buat Yusuf, bukan? Sampai semuanya menjadi kacau lagi. Istrinya Potifar meminta Yusuf untuk berbuat dosa. Dan ketika Yusuf menolak, dia marah besar. Dia mau menyakiti aku. Lemparkan dia ke dalam penjara. Jadi Yusuf itu sendirian di negeri asing. Dibuang ke perbudakan, lalu dipenjara. Semua ini cukup bukan untuk membuat Yusuf mengasihani dirinya? Tapi tidak adik-adik, Yusuf malah bertumbuh. Dia berubah dari seorang anak remaja, anak muda yang over pede dan suka membual sama kakak-kakaknya.
dia berubah total. Tuhan selalu bersama dengan Yusuf, bahkan ketika di penjara sekalipun. Yusuf bekerja keras merawat orang-orang di sekitarnya di dalam penjara dan mengerjakan tugas-tugas lain. Kepala penjara sangat kagum sama Yusuf dan dia membuat Yusuf menjadi penanggung jawab di penjara itu. Satu hari, 2 orang tahanan datang dan masuk ke dalam penjara, yaitu juru minuman dan juru roti dari Raja Firaun. Nah, ini juru minuman dan juru roti Firaun. Yusuf membuat mereka merasa nyaman ada di dalam penjara. Nah, satu pagi, 2 orang ini datang ke meja makan pagi dengan wajah yang galau. Apa ya terjadi? Kenapa kamu terlihat sedih hari ini? Kita berdua mendapat mimpi. Iya, tapi nggak ada yang bisa mengartikan mimpi kami. Hanya Tuhan yang tahu arti mimpi. Ceritakan padaku apa yang kamu lihat. Nah, sekarang kita kembali ke awal lagi. Tentang mimpi. Juru minuman menceritakan mimpinya kepada Yusuf bahwa dia melihat ada sebuah cabang pohon anggur yang berbunga, berbuah, lalu mengeluarkan buah anggur. Dan ketika dia memetik buah anggur ini, dia memerasnya langsung ke gelas minumannya Firaun. Kira-kira apa artinya? Firaun akan membebaskanmu dari penjara dan mengembalikan pekerjaanmu. Yeah! Kalau itu terjadi, ingatlah aku ya. Lalu setelah itu juru roti jadi senang nih. Wah, kira-kira mimpinya dia apa artinya? Lalu dia menceritakan mimpinya, di mana dia melihat ada sebuah bakul berisi roti di atas kepalanya. Namun ada burung-burung yang datang dan memakan roti tersebut. Apa artinya ya? Firaun akan membebaskanmu dari penjara dan menghukummu. Apa? Bukan berita yang menyenangkan untuk disampaikan kepada seseorang, bukan? Tapi semua terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. 3 hari kemudian, Firaun mengeluarkan juru roti dan menghukumnya. Namun, juru minuman dikeluarkan dari penjara dan mendapatkan pekerjaannya kembali. Yeay! Ingatlah aku, ceritakan tentang aku kepada Firaun. Jadi menurut kalian, juru minuman ini ingat nggak ya sama Yusuf? Tidak adik-adik, dia melupakan Yusuf. Jadi nih Yusuf masih sendirian di negeri asing, dalam perbudakan, di penjara. Sekarang dia dilupakan adik-adik. Tapi meskipun demikian, Tuhan tetap menyertai Yusuf. The end. Wah, ceritanya kok gantung, Kak? Iya, tapi hari ini kita bisa belajar sesuatu dari Yusuf, bukan? Adik-adik, kadang-kadang kita mengalami hal yang buruk, hari yang buruk. Mungkin kita bertengkar dengan teman kita, atau kita dapat nilai yang jelek, atau kita dimarahi oleh guru kita. Tapi adik-adik ingatlah bahwa dalam keadaan apapun, kondisi apapun, Tuhan ada dan menyertai adik-adik. Jadi, jangan menyerah. Jangan putus asa. Dalam keadaan yang gelap sekalipun, masalah yang besar mungkin kamu sedang lihat di dalam keluargamu, dengan pertemananmu di sekolah. Adik-adik percaya bukan bahwa Tuhan akan selalu berserta dengan adik-adik sama seperti Tuhan menyertai Yusuf. Jadi, kita perlu maju terus, jangan menyerah, dan tetap berespon yang baik. Oke? See you! Wah, adik-adik, mari kita pikirkan tentang apa yang Yusuf lakukan saat dia berada di tengah pasang surut itu. Wow, dia mempercayai Tuhan, adik-adik. Yusuf terus bertahan karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Wah, itu bagus untuk kita ingat ya adik-adik. Ingat, bertahanlah karena Tuhan bersamamu. Sama seperti Yusuf yang bertahan dan gigih di tengah kesulitan, para pendaki gunung juga penuh kegigihan loh adik-adik. Mereka berusaha terus naik sampai ke puncak gunung. Meskipun sempat jatuh terperosok di jalan yang terjal.
terpeleset di jalan yang licin, juga jatuh saat terantuk batu. Tetapi para pendaki gunung tidak pernah menyerah. Mereka tetap gigih ingin sampai ke puncak gunung. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kita harus tetap gigih dalam menghadapi tantangan di depan kita. Ingat, bertahanlah karena Tuhan bersamamu. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita semua pasti sedang melewati masa-masa indah dan masa-masa sulit. Mungkin suka duka kita tidak persis sama dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Namun, seperti yang Yusuf lakukan, kita dapat memilih untuk bertahan dan mengingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita melalui itu semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini, bahwa Engkau selalu bersama kami. Bantu kami Tuhan untuk selalu mengingat hal ini ketika kami merasa sendirian atau takut. Bantu kami mempercayai-Mu dan percaya bahwa Engkau menyertai kami melalui semua pasang surut kehidupan. Tolong beri kami kekuatan untuk bertahan dan selalu gigih, tidak peduli tantangan apa yang kami alami. Terima kasih telah mengasihi kami dan kami mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya buat teman-teman yang belum ikut Kids Altar, yuk daftarkan diri teman-teman ikut Kids Altar melalui kakak-kakak sekolah minggu atau klik Instagram WTC Kids dan dapatkan informasi di sana. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Bye. Tuhan Yesus memberkati.